Here we go, AC Milan dapatkan Samuel Ricci, gelandang muda Italia menuju San Siro. Tuntas Barcelona lunasi bayar utang gaji ke Lionel Messi hingga Koeman. Misi Real Betis datangkan Anthony operasi yang sangat rumit. AC Milan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Torino untuk merekrut Samuel Ricci. Gelandang muda asal Italia itu dipastikan segera bergabung ke San Siro dalam waktu dekat. Pada bursa transfer musim panas 2025, Milan bergerak agresif demi membangun skuad yang lebih kompetitif. Pelatih Massimiliano Allegri menargetkan penguatan di sejumlah lini, terutama di lini tengah. Pos tersebut menjadi prioritas setelah kepergian Tijani ke Manchester City. Manajemen klub langsung mencari sosok pengganti yang sepadan dalam waktu singkat. Ricci memang sudah lama masuk radar Rossoneri. Kini proses kepindahannya memasuki tahap akhir dengan kontrak jangka panjang yang telah disiapkan. Kabar kesepakatan transfer Samuel Ricci ke Milan dikonfirmasi oleh jurnalis ternama, yakni Fabrizio Romano. Ia melaporkan bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan secara verbal. Milan akan membayar 23 juta euro ditambah bonus performa sebesar 2 juta euro. Ricci dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat. Saat ini pemain berusia 23 tahun itu tengah menikmati masa liburan di luar negeri. Begitu kembali ke Italia, ia akan langsung mendatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama Rossoneri. Samuel Ricci bukan satu-satunya penguatan Milan di lini tengah musim panas ini. Klub juga telah menyepakati transfer Luka Modric dengan status bebas transfer. Modric memilih tidak memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid. Gelandang berpengalaman asal Kroasia itu ingin mencari tantangan baru di Serie A. Modric dijadwalkan bergabung setelah Piala Dunia antar klub 2025. Kombinasi Ricci dan Modric diharapkan memberi keseimbangan antara energi muda dan kematangan dalam skuad Milan. Barcelona akhirnya menyelesaikan kewajiban finansial mereka yang sempat tertunda sejak krisis ekonomi pada tahun 2020 lalu. Klub telah merampungkan pembayaran akhir dari penangguhan gaji yang disepakati bersama para pemain dan staf. Dilansir dari Klemenia, pembayaran terakhir senilai 16 juta euro telah ditransfer. Langkah ini menutup bab panjang dalam krisis finansial yang sempat membelit Blaugrana. Penundaan pembayaran gaji tersebut merupakan imbas langsung dari pandemi COVID-19. Manajemen klub saat itu sepakat menunda pembayaran sebagai gaji dan bonus. Kesepakatan pembayaran bertahap mulai dijalankan sejak Desember pada tahun 2021 dan akhirnya rampung pada Juni 2025. Penyelesaian ini menjadi momen penting bagi Barcelona jelang musim baru. Awal mula penundaan gaji. Masalah finansial Barcelona kian memburuk di era kepemimpinan Josep Maria. Pandemi hanya memperparah kondisi ekonomi klub yang sudah terguncang. Pada akhir 2020, klub mencapai kesepakatan dengan para pemain dan staf untuk menangguhkan 42,9% dari gaji pokok serta seluruh bonus variabel. Pembayaran dilakukan dalam 8 tahap selama lebih dari 3 tahun. Namun 4 pemain yakni Ter Stegen, Frenkie de Jong, Gerard Pique, dan Clement Lenglet tidak termasuk dalam kesepakatan karena kontrak mereka diperbarui sebelum perjanjian tersebut berlaku. Lionel Messi tercatat sebagai penerima tunggakan gaji tertinggi. Jumlah yang sempat ditunda mencapai 47,6 juta euro, di mana 5,96 juta euro baru diterima dalam tahap akhir. Di bawah Messi, Samuel Umtiti menerima penundaan gaji sebesar 9,9 juta euro, disusul Sergio Busquets dengan 8,2 juta euro, dan Anthony Griezmann sebesar 8 juta euro. Ronald Koeman, mantan pelatih kepala, juga menerima hampir 6 juta euro. Menariknya, ia bahkan telah berdamai dengan Presiden John Laporta dalam sebuah acara resmi klub. Selain nama-nama besar, sejumlah pemain lain seperti Ousmane Dembele, Miralem Pjanic, dan Sergio Roberto juga termasuk dalam daftar.
masing-masing menerima penundaan lebih dari 5 juta euro. Kesepakatan lainnya serupa juga berlaku untuk 9 pemain dari tim Barcelona B. Di antaranya tercatat nama-nama seperti Inaki Pena, Konrad de la Puente, dan Mateus Pereira. Penyelesaian utang gaji ini menjadi tonggak penting dalam pemulihan finansial Barcelona. Klub berharap langkah ini membuka jalan bagi stabilitas ekonomi dan kesuksesan di musim-musim mendatang. Real Betis ingin kembali mendatangkan Antony dari Manchester United, tapi misi Los Verdiblancos adalah operasi yang sangat rumit. Betis meminjam Antony setengah tahun pada musim lalu. Hasilnya pemain asal Brasil itu bermain 26 kali di semua ajang dengan sumbangan 9 gol dan 5 assist. Performa Antony sudah cukup untuk meyakinkan Real Betis agar mempertahankannya lebih lama. Tapi Man United jelas tak mau melepas Antony dengan harga murah. Antony memang ada dalam daftar jual Man United. Setan Merah sedang berupaya untuk merombak skuad, apalagi lini depan mereka kurang sip musim lalu. Di Transfermarkt saat ini, Antony ditaksir mempunyai harga sebesar 35 juta euro. MU jelas tak mau melepas Antony dengan status pinjaman lagi. Direktur olahraga Real Betis, Manu Pajardo, yang memberi penjelasan mengenai betapa kompleks situasi negosiasi transfer Antony. Kami harus menyadari bahwa ini merupakan operasi yang kompleks, mengingat level dan performanya itu tak mudah selama dia tak berkomitmen pada pihak ketiga. Kami akan memainkan kartu kami untuk memilih penyatuannya. Kami akan menerapkan berbagai opsi tanpa mengorbankan klub, ujar Pajardo.